Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan contoh soal dari persamaan nilai mutlak. Sekarang adalah bentuk ketiga. Kalau kemarin kan kalian sudah tahu bentuk pertama dan keduanya. Kan yang di ruas kanan ini kan dia dalam bentuk bilangan, apakah nanti 5, 10 atau berapa lah di sini kan. Kalau sekarang bentuk ketiga ini yang ada di ruas kanannya adalah tanda mutlak. Kemarin tanda mutlaknya ada di ruas kiri saja. Sekarang tanda mutlaknya ada di ruas kanan. Jadi untuk penyelesaiannya itu dia agak sedikit berbeda. Bisa dikatakan jauh berbeda dari bentuk pertama dan kedua. Jadi sebelum kita menentukan himpunan penyelesaiannya, pertama adalah kita harus ingat tentang konsep dari aljabar. Jadi kalau kita punya A kuadrat dikurangi sama B kuadrat, bisa kita kerjakan dengan A tambah B dikali, jadi ini maksudnya dikali A kurang B. Jadi nanti konsep aljabar ini akan kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak bentuk ketiga ini. Nah, jadi langkah pertamanya adalah kedua ruas ini kita harus kuadratkan. Nah, jadi ini jadinya X min 7 kuadrat sama dengan 3x min 1 kuadrat. Jadi ini kan sama-sama punya tanda mutlak kiri kanan. Jadi tanda mutlaknya hilang, kemudian kita akan kuadratkan kedua ruasnya. Nah, kemudian ini kita punya x min 7 pangkat 2. Ini 3x min 1 pangkat 2 pindah ruas karena di sini positif, jadinya negatif 3x min 1 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi yang tersisa di ruas kanan ini adalah tidak ada, berarti sama dengan 0. Ini kan sudah pindah ruas ke kiri jadi negatif. Nah, kemudian kita akan memanfaatkan konsep dari aljabar. Jadi fungsi yang pertama ini kita misalkan sebagai A. Fungsi yang kedua ini kita misalkan sebagai B. Nah, kemudian sekarang kan kita berarti punya A pangkat 2, B pangkat 2. Jadi kita kalau punya A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2, maka bisa kita selesaikan seperti ini. Nah, sekarang berarti ini kan A plus B, berarti A plus B. Jadi kita punya X min 7 tambah B-nya 3X min 1, 3X min 1. Oke. Dikali, jadi ini sengaja Ustazah pakai kurung kurawal untuk membedakan antara kurung biasa dengan kurung kurawal. Jadi kalau konsep seperti ini nggak apa-apa kita pakai kurung biasa atau kurung kurawal, karena kan di sini kita tidak menuliskan himpunan penyelesaiannya tapi proses penyelesaiannya. Kemudian dikali A min B, berarti A-nya adalah X min 7 min B, B-nya adalah 3x min 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah kita selesaikan masing-masing. Berarti di sini ini kan tidak ada bilangan maupun tanda negatif di depannya, berarti turun biasa x min 7 tambah 3x. Ini plus sama min jadi min 1. Kemudian dikali dengan ini juga turun biasa karena tidak ada koefisien di sini, X min 7. Nah, sekarang yang ini tidak bisa turun biasa karena ini kan ada tanda negatif, berarti negatif dikali 3X adalah negatif 3X. Ini negatif dikali negatif 1 jadi plus 1. Oke, sama dengan 0. Selanjutnya adalah kita akan sederhanakan. Di sini kan kita punya sama-sama punya variabel X, ini kan sama-sama konstanta, ini sama-sama punya variabel X, ini sama-sama konstanta, berarti kita urutkan dulu biar kalian mudah untuk menghitungnya. Berarti X ini plus 3X
min 7. Kita di sini posisinya mengurutkan ya, berarti operasinya juga ikut. Jangan nanti ini diam jadi min 3x, bukan. Jadinya kan x plus 3x. Kenapa plus? Karena kan ini yang di depan 3x ini kan plus. Ini min 7 berarti ikut min 7 min 1 dikali x. Di sini ya min 3x berarti min 3x. Ini min 7 plus 1 sama dengan 0. Kurung awalnya kurang bagus. Selanjutnya sekarang kita operasikan. X tambah 3x 4x. Ini punya utang 7.000, ngutang lagi 1.000, jadi min 8 dikali x dikurangi 3x, punya uang 1.000, ngutang 3.000, berarti utangnya tinggal 2.000 negatif 2x. Ini negatif 7 tambah 1 min 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah ini kan sudah ya masing-masing. Selanjutnya kita akan pisahkan 4x min 8 sama dengan 0, atau ini dibacanya atau ya, kalian kan pernah belajar tentang himpunan. Tentang himpunan itu kalau huruf U itu menyerupai V gitu kan, tapi lebih dominan U, itu kan dilambangkan dengan atau. Nah, berarti 4x min 8 sama dengan 0 atau negatif 2x min 6 sama dengan 0. Jadi kita pisah untuk mencari nilai x-nya. Selanjutnya adalah berarti 4x sama dengan, ini kan negatif 8 pindah ruas jadi 8, berarti x sama dengan 8 bagi 4. Ini kan 4 pindah ruas jadi bagi, x sama dengan 2. Selanjutnya yang ini negatif 2x sama, karena di sini negatif pindah ruas jadi positif. Nggak perlu kalian tulis positifnya, tidak perlu. Jadi cukup di sini 6. Kemudian x sama dengan 6 dibagi negatif 2. Karena di sini posisinya sebagai tanda, berarti tanda negatifnya ikut dibagi negatif 2. Berarti x sama dengan 6 bagi 2, 3. Positif bagi negatif jadi negatif. Maka HP-nya sama dengan 2, negatif 3. Selesai. Nah, jadi di sini adalah pertama yang harus kalian ingat adalah ini kan dia sama-sama tanda mutlak ya. Ini kan sama-sama tanda mutlak. Kenapa kok tanda mutlaknya bisa hilang? Karena dia sama-sama tanda mutlak. Sama seperti pembagian. Negatif bagi negatif jadi positif, hilang tanda negatifnya. Sama juga dengan tanda mutlak ini. Jadi langkah pertamanya adalah kedua ruasnya itu kita kuadratkan. Jadi mutlaknya itu sebenarnya bukan tiba-tiba hilang ya, tapi dia itu karena ruas kanan dan ruas kirinya itu sama-sama mutlak, berarti kan dia seimbang, maka tanda mutlaknya itu bisa dihilangkan. Berarti ini pertama adalah kedua ruas itu dikuadratkan. Kemudian yang di ruas kanan itu pindah ke kiri, karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Selanjutnya adalah kita akan memanfaatkan konsep dari aljabar, operasi aljabar. Jadi di sini kalau kita punya a kuadrat min b kuadrat itu kan a plus b dikali a min b, itu sistemnya. Jadi ini x min 7 ini kita misalkan sebagai a, 3x min 1 kita misalkan sebagai b. Nah, berarti kalau ini kan a kuadrat dikurangi b kuadrat ya, sama seperti ini. Jadinya kita bisa memanfaatkan konsepnya. Berarti ini kan a plus b, berarti a plus b dikali di sini a min b, berarti a min b sama dengan 0. Kemudian kalian keluarkan dari tanda kurungnya. Ini kan kurung kurawal, ini tanda kurung yang kecil nih. Kalian keluarkan masing-masing. Nah, ini berubah dia tandanya jadi negatif 3x plus 1. Kenapa? Karena di sini kan ada tanda negatif. Jadi negatif 3x, negatif kali negatif, jadi plus 1. Kemudian kalian urutkan sesuai dengan, kok kalian tidak mau urutkan dari sini mau ke sini, boleh. Kok kalian paham ya.
Tapi di sini bagi yang kurang paham, jadi biar kalian nggak keliru pada saat mengoperasikan, urutkan dulu, kelompokkan yang sesama punya X. Yang sesama nggak punya X, kelompokkan. Ini juga begitu. Kelompokkan mereka. Kemudian baru dioperasikan seperti ini. Nah, setelah itu kita pisah dia. Jadi 4X min 8 sama dengan 0. Atau negatif 2X min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kalian operasikan seperti pertemuan sebelumnya tentang persamaan linear satu variabel. Ketemulah nilai X-nya 2 dan negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 3. Selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.